Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak, Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, jadi peserta rapat yang berbahagia. Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan bupati. Yang mesti Bapak yakini itu satu, bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak? Kalau kita berbicara lapangan, misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, dan ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Subianto. Terakhir Pak Yanwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Ini mungkin nggak lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri, karena ini penting untuk di follow up berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan, artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi revisi undang-undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi undang-undang ASN menurut saya. Apa core poinnya pada akhirnya adalah di undang-undang ASN bisa lebih kuat. Penyelesaian tenaga honorer, reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, plus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif. Itu yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga, tentu saja pada setiap item ini perlu ada terobosan-terobosan yang menarik saya kira. Kenapa terobosan ini penting? Supaya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian memunculkan masalah baru. Saya ambil contoh misalnya reformasi birokrasi tematik. Ini kan trauma kita adalah ada slogan, ada jargon, ada yang terlalu dominan selama ini. Sehingga ke depan kan perlu ada perbaikan. Contoh misalnya reformasi birokratik penanggulangan kemiskinan. Ini kan kalau ini kita sebut vision, maka itu akan merubah target, akan merubah cara kerja, merubah strategi, merubah mindset, merubah mental, merubah pola kerja, merubah hubungan antar, hanya khusus untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau mau diturunin lebih dalam lagi, itu mesti aspeknya banyak sekali. Nah, saya menyarankan bahwa ini jika mau serius, itu di-drive ulang lagi, diturunin sampai ke level yang lebih bawah. Karena kalau visi berubah, otomatis target kerja berubah, cara kerja berubah, pola kerja berubah, persyaratan SDM juga berubah. Nah, saya penting memberitakan ini supaya kita tidak lagi terjebak kepada slogan-slogan di masa lalu. Kayaknya kalau dulu kan gampang sekali Pak Menteri. Oh, kita mau bikin apa? Pokoknya pariwisata maju. Wah, Indonesia maju pariwisata. Tapi di bawah, di prakteknya nggak nampak.
Artinya tidak nampak penyesuaian terhadap slogan itu, sehingga ini ke depan tidak boleh lagi terjadi. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi, ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer ini meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran tapi menghindari PHK massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang dan seterusnya. Nah, ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi undang-undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti undang-undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai not catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit. Benar sedikit Pak ya. Kita jam 1 soalnya udah Menteri ATR BPN lagi. Baik Pak, Silakan. 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati, intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri tadi sudah mendengarkan semua, banyak sekali nih. 13 orang yang menyampaikan pandangan masukan